Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taib Munadi, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 31, Kelompok 3, nomor daftar hadir 23. Kali ini saya akan memaparkan mind mapping yang saya buat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, silahkan simak video saya sampai selesai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dari pengertian tadi, kita dapat 4 landasan dasar atau konsensus dasar dari wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah NKRI. Nah, NKRI ini kita tidak dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu ada negara yang baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila. Pancasila ini sudah pasti menjadi dasar dari berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dia menjadi landasan atau konsensus dasar wawasan kebangsaan. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menjadi konsensus dasar dari wawasan kebangsaan karena ia adalah sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara Indonesia. Sebagai seorang yang memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, maka dia harus menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Selanjutnya kita akan berpindah ke identitas NKRI. Identitas NKRI ini ada 4. Yang pertama adalah bendera negara. Dari sekian banyak bendera yang ada di negara kita, misalkan bendera partai, bendera kelompok tertentu, bendera ormas, dan lain sebagainya, maka ada satu bendera yang mempersatukan kita, yaitu bendera merah putih. Yang kedua adalah bahasa negara. Di Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman bahasa. Nah, ada satu bahasa yang dapat mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara. Di berbagai wilayah di Indonesia juga memiliki berbagai macam lambang dari daerah masing-masing. Misalkan saja di kota Tabalong dengan lambang daerahnya adalah obor, atau di Amuntai dengan maskot atau lambangnya adalah patung itik dengan makna masing-masing dari lambang itu. Nah, namun lambang Garuda Pancasila lah yang menjadi lambang kita bersama. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Di berbagai daerah memiliki lagu daerah masing-masing, namun yang mempersatukan kita adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian kita berpindah ke nilai-nilai bela negara. Yang pertama kita akan membahas apa itu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi, kita berpindah ke rumusan nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Dari cinta tanah air inilah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara.
Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara akan mendorong pada tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh dan taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku. Kemudian hal yang terpenting dari bela negara adalah setia kepada Pancasila, karena Pancasila adalah sebagai ideologi negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Berikutnya adalah kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata, tanpa pamrih dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Yang terakhir adalah kesadaran bela negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela negara. Nah, ini tidak bisa diartikan secara sempit, namun harus secara luas. Misalkan saja di lapangan pengabdian sesuai profesi kita masing-masing. Kompetensi menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela negara menghadapi berbagai bentuk ancaman. Kemudian kita berpindah ke aktualisasi atau penerapan bela negara sebagai ASN. Yang pertama adalah mengikuti dan melaksanakan peraturan, baik itu peraturan yang ada di instansi atau peraturan sebagai warga masyarakat. Kemudian menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan yang kita miliki dan kemampuan kita. Yang ketiga adalah menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, ini tentunya adalah contoh yang baik agar masyarakat memandang kita sebagai aparatur sipil negara yang baik. Selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang baik dengan berbagai kalangan masyarakat yang majemuk. Yang terakhir adalah rela berkorban, baik itu waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dan banyak lagi contoh dalam pengaktualisasian bela negara ini sebagai aparatur sipil negara. Demikianlah pemaparan saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita jadikan pedoman untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai pegawai negeri sipil. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.